Apa yang sebenarnya kita harapkan dari pendidikan? Apakah tujuan utama kita adalah mencetak generasi yang berkarakter, atau sekadar mengejar angka yang tidak memberi makna? Banyak dari kita mungkin merasa terjebak dalam sistem yang hanya fokus pada nilai, tanpa mempertimbangkan bagaimana pendidikan dapat membentuk perilaku, kepribadian, dan sikap. Kita sering lupa bahwa angka hanya mencerminkan satu sisi dari keberhasilan, sementara karakter adalah pondasi dari kehidupan yang sesungguhnya. Di sekolah-sekolah, kita diajarkan untuk bersaing, bukan untuk berkolaborasi. Kita dibekali dengan pengetahuan, tetapi seringkali melupakan empati dan rasa peduli terhadap sesama. Ketika ujian menjadi tolok ukur utama, kita mengejar target dengan mengorbankan nilai-nilai penting dalam hidup. Sistem ini tidak hanya menciptakan tekanan, tetapi juga menghasilkan individu yang kehilangan makna dari pendidikan itu sendiri. Apa yang akan terjadi pada kita jika yang kita kejar hanyalah angka, bukan karakter yang akan membentuk masa depan? Sejarah pendidikan seringkali mengabaikan tujuan yang lebih dalam. Kita diajarkan untuk memasukkan data ke dalam memori kita, tetapi hilangkan rasa ingin tahu dan kreativitas yang seharusnya menjadi bahan bakar bagi pembelajaran. Sistem ini membuat banyak siswa merasa tidak berdaya, terjebak dalam kebosanan yang menghancurkan jiwa mereka. Mereka berjuang untuk memenuhi ekspektasi yang tidak realistis, dan ketika gagal, mereka merasa tidak memiliki tempat dalam masyarakat. Dalam proses ini, kita menghilangkan kemanusiaan dari pendidikan. Ketika siswa hanya diperlakukan sebagai angka dalam skala penilaian, mereka kehilangan rasa percaya diri. Coba pikirkan mengenai seorang siswa yang gagal ujian. Alih-alih mendapatkan dukungan, ia malah dicap sebagai gagal. Itu bukan hanya kegagalan akademis, tetapi juga kegagalan sistem yang tidak mampu melihat potensi di balik angka yang tercetak. Jika ini terus berlangsung, siapakah yang nantinya mampu menerima tantangan dunia yang lebih kompleks? Kita seringkali dikejutkan oleh kisah-kisah tragis tentang siswa yang merasa tertekan hingga mengakhiri hidup mereka. Apakah kita sudah menutup mata terhadap momen-momen yang menyayat hati ini? Masyarakat perlu bangkit dan bertanya, di mana letak kemanusiaan dalam pendidikan yang kita terima? Apakah kita tidak seharusnya membentuk generasi yang bukan hanya pintar, tetapi juga berkualitas sebagai manusia? Pendidikan kita dikelilingi oleh tekanan untuk berprestasi, sementara kita sering mengabaikan hal-hal penting seperti kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Siswa, khususnya remaja, menghadapi banyak tantangan di luar kelas. Tekanan dari orang tua, teman, dan masyarakat membuat mereka merasa harus tampil sempurna. Akibatnya, mereka berjuang melawan perasaan cemas dan kurang percaya diri. Apakah kita ingat betapa seorang remaja berusaha keras mendapatkan nilai tinggi, hanya untuk kemudian merasa kosong setelah meraihnya? Dia bisa saja mendapat penghargaan, tetapi jika pencapaian itu membawa tekanan dan ketidakbahagiaan, apakah itu salah satu bentuk sukses? Kita harus mulai memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan diri mereka dengan cara yang lebih bermakna. Hidup bukan hanya tentang angka. Kita berada di era di mana kualitas lebih berharga dibandingkan kuantitas. Saatnya pendidikan kita kembali kepada esensi, yaitu membangun karakter. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah memberi cukup perhatian pada pengembangan sikap dan nilai kepada mereka? Apakah kita berani memeriksa dengan jujur tentang sistem yang sudah kita jalani dan mulai berbenah untuk menciptakan generasi yang lebih bijak? Untuk menciptakan perubahan, kita perlu mengubah pola pikir kita tentang pendidikan. Kita harus hadir sebagai pendukung, bukan hanya pengawas. Mari kita bersama-sama membangun lingkungan yang mendukung terhadap karakter yang lebih baik, bukan sekadar angka yang menguras jiwa kita. Ini adalah tanggung jawab bersama,
Dan kita tidak bisa menunggu pendidikan menjadi lebih baik hanya dari pemerintah atau institusi. Kita semua harus terlibat dalam perjalanan ini. Kita semua tahu sosok mahasiswa yang selalu menunda tugas. Dengan gelisah, ia melihat tenggat waktu semakin dekat. Seolah ada ikatan tak kasat mata yang menghambat langkahnya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, mencari hiburan sesaat untuk mengalihkan perhatian dari tugas yang menumpuk. Sebagian besar dari kita mungkin menyadari keadaan semacam ini, di mana tekanan dari sejumlah tugas membuat kita merasa tak berdaya dan bingung. Atau sosok seorang ibu yang selalu mengutamakan anaknya, bahkan saat ia sendiri merasa lelah. Di tengah kesibukan yang tiada henti, dia harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Namun, yang terjadi bukan rasa syukur, melainkan kelelahan yang tak terucapkan. Mengurus keluarga, pekerjaan, dan tugas-tugas harian kadang membuatnya merasa terpinggirkan, padahal ia ingin berbuat lebih untuk dirinya sendiri. Rasa lelah dan keputusasaan ini meresap dalam pikiran dan hatinya, membuatnya bertanya, apakah ada jalan keluar dari rutinitas ini? Sering sekali kita melihat remaja di sekolah yang menjadi begitu tertekan setiap kali ujian besar mendekat. Mereka merasa seolah semua harapan dan impian mereka tergantung pada selembar kertas. Ketika mereka tidak memenuhi ekspektasi yang ditetapkan, dampaknya bukan hanya pada nilai, tetapi juga pada kepercayaan diri dan harapan untuk masa depan. Banyak di antara mereka yang merasa bahwa pendidikan seharusnya memberikan kesempatan, bukan menjadi sumber ketakutan dan tekanan. Terkadang, mereka hanya butuh dukungan dan pengertian dari orang-orang di sekitar. Kita juga memiliki contoh seorang dokter yang harus menghadapi situasi krisis setiap hari. Meskipun jiwanya tertekan karena banyaknya nyawa yang tergantung pada keputusan sekejap, ia tetap tegar dan profesional. Tekanan yang begitu besar membuatnya meragukan kepuasan dalam pekerjaannya. Setiap harinya, ia harus menghadapi dilema moral, dan seringkali merasa bahwa semua energi terkuras untuk memenuhi harapan masyarakat yang tidak ada habisnya. Ada pula siswa yang tertekan menghadapi ujian akhir. Jika mereka gagal, bukan hanya nilai mereka yang terdampak. Banyak dari mereka merasa hilang harapan dan masa depan, tanpa menyadari bahwa pendidikan seharusnya memberikan kesempatan untuk berkembang, bukan menjadi penjara bagi impian mereka. Kesedihan dan perjuangan ini harus kita suarakan, agar setiap individu merasa diakui dan dihargai. Mereka perlu tahu bahwa kesalahan bukan akhir dari perjalanan, tetapi bagian dari proses belajar yang lebih besar. Perjalanan inilah yang membawa kita menuju kesadaran. Kita mulai merasakan pentingnya menjalin hubungan antara pendidikan dan karakter. Kita butuh perubahan yang lebih bermakna, bukan sekadar pembelajaran untuk mendapatkan angka, tetapi pengalaman yang membentuk diri. Situasi semacam ini perlu diangkat dan dibicarakan dalam ruang-ruang diskusi, agar tidak ada lagi yang merasa terasing dan sendirian. Disinilah kita menyadari mengapa kita butuh lebih dari sekadar angka untuk benar-benar memahami arti pendidikan. Saat kita membuka diri terhadap pengalaman yang lebih dalam pendidikan, kita berpotensi mengeksplorasi aspek lain dari pembelajaran seperti kreativitas, kolaborasi, dan empati. Pendidikan seharusnya menjadi wadah bagi setiap individu untuk menemukan jati diri dan membentuk karakter yang kuat. Mari kita semua berkontribusi terhadap pergeseran ini, agar setiap orang mendapatkan peluang untuk berkembang dengan baik. Ada saatnya kita harus berhenti dan bertanya, apakah kita siap untuk mengubah paradigma pendidikan kita? Momen ini dapat menjadi titik balik untuk memberi perhatian lebih kepada karakter daripada sekadar angka. Ketika kita mulai merangkul perbedaan antara tempo belajar dan menguji keterampilan, kita mungkin menemukan banyak potensi yang belum terungkap. Pelan-pelan,
Kekuatan pikiran positif mulai mendominasi. Kita bisa membantu mahasiswa dan siswa lainnya menyadari bahwa mereka tidak hanya dilihat dari nilai, tetapi juga dari kemampuan, kreativitas, dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial. Dalam merangkul setiap perbedaan, pendidikan akan menjadi lebih holistik dan tanggap terhadap kebutuhan individu yang beragam. Ini adalah langkah kecil tetapi berharga menuju perubahan yang besar. Melihat pendidikan sebagai wahana untuk menciptakan karakter unggulan bukan hanya baika untuk siswa, tetapi juga membuat masyarakat semakin utuh dan beradab. Kita bisa mendorong siswa untuk mengeksplorasi, merasakan pengalaman yang bermakna, dan mengembangkan diri mereka di luar sekadar angka. Siswa yang merasa didukung akan lebih berani mengambil risiko dan menghadapi tantangan tanpa rasa takut gagal. Ketika mereka diajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang angka, mereka akan menemukan makna sejati dari proses belajar. Saat siswa diajak untuk mengenal dan mengelola emosi mereka dengan baika, mereka akan belajar pentingnya empati dan kepedulian. Perubahan ini memberi dampak bukan hanya pada mereka, tetapi juga pada masyarakat di sekitar mereka, menciptakan generasi yang lebih beradab dan saling mendukung. Kita bisa mulai menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana setiap orang dapat saling membantu dan berbagi pencapaian masing-masing. Menghadapi tantangan ini memerlukan keberanian dan tekad. Kita perlu berani menggandeng tangan dengan tiap individu dalam proses ini, melibatkan setiap orang dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Menciptakan ruang untuk dialog, berbagi pengalaman, dan saling mendukung adalah langkah awal yang krusial. Setiap individu memiliki potensi unik yang bisa berkontribusi pada perubahan ini. Jadi, mari saling membantu untuk memperjuangkan perubahan ini, agar pendidikan bukan hanya sekadar angka, tetapi pengalaman hidup yang berarti. Kita bisa memulai dari diri sendiri, menginspirasi orang lain, dan bersama-sama membangun fondasi yang kuat untuk generasi yang akan datang. Setiap langkah kecil menuju perubahan adalah sebuah kemenangan. Kita harus berani melawan sistem yang sudah mapan jika memang itu tidak membawa hasil yang baika. Mari kita tunjukkan bahwa angka bukanlah tujuan utama, tetapi karakter yang baika adalah esensi dari kehidupan yang akan membawa dampak lebih jauh dan signifikan. Kita perlu memperkuat determinasi kita untuk memupuk generasi yang bukan sekadar fokus pada prestasi akademis, tetapi juga pada nilai dan sikap yang baika. Langsung sebarkan semangat ini kepada orang-orang di sekitar kita. Tanyakan kepada diri dan orang di sekitar kita, apa arti pendidikan bagi mereka? Dengan berani bertanya, kita membantu mendorong perubahan. Ajaklah lebih banyak orang untuk memahami bahwa pendidikan tidak hanya untuk mengubah angka, tetapi untuk membentuk kepribadian dan nilai yang tak terasa. Kita harus mendorong mereka untuk terbuka dan meluaskan perspektif mereka tentang pendidikan. Setiap percakapan berpotensi menyalakan api semangat dalam diri mereka untuk berkontribusi bagi perubahan yang lebih baik. Akhirnya, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita akan terus diam dalam ketidakpuasan terhadap pendidikan yang tidak menghadirkan makna? Atau akankah kita memilih untuk melangkah maju, bersama-sama membangun dunia pendidikan yang mampu menghasilkan gadis dan pemuda dengan karakter yang bertanggung jawab? Kita perlu menciptakan alur baru yang penuh dengan harapan dan dorongan. Saatnya untuk beraksi, karena masa depan memanggil kita. Masing-masing dari kita memiliki peran untuk dimainkan dalam penciptaan pendidikan yang lebih baik. Mari kita tekadkan untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku perubahan. Kita bisa mulai dengan diri kita sendiri, berkomitmen untuk menjadi contoh yang baik dalam lingkungan kita. Tunjukkan kepada sekeliling kita bahwa pendidikan seharusnya berorientasi pada pembentukan karakter dan nilai-nilai mulia. Mari kita bersama-sama membangun generasi yang berbudi pekerti,
yang tidak hanya mengandalkan nilai akademis, tetapi juga karakter yang kuat. Kekuatan kita terletak pada kebersamaan. Mari kita satu langkah lebih dekat menuju perubahan yang kita inginkan dengan ketulusan dan semangat juang yang tinggi.